wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, perkenalkan saya Hanafi, calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Tenggarong, Kabupaten Kertanegara, dan rekan saya Ibu Nur Sasari. Di mana pada pagi ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum melaksanakan observasi kelas. Di mana kegiatan ini sebagai bentuk dari refleksi kemampuan diri yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Nah baiklah, kita bisa mulai dengan Bu Sasa ya. Iya. Baik, selamat pagi Bu Sasa. Pagi Bapak. Baik, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat ya? Ya alhamdulillah. Kira-kira sebelum kita memulai kegiatan pra-observasi, Ibu kira-kira bisa memperkenalkan terlebih dahulu? Oke. Saya Nur Sasari, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Tenggarong. Saya akan membantu Bapak Hanafi untuk melakukan observasi ya Pak, Ya, untuk betul sekali. observasi. Iya Pak, itu saja perkenalan saya. Ya baik, terima kasih kepada Bu Sasa ya. Iya. Baik, kita bisa mulai Bu Sasa ya. Iya Pak. Nah, di sini tentunya dalam kegiatan pra-observasi ini saya lebih dulu menanyakan tujuan nanti ketika Ibu mengajar itu apa? Iya. Tujuan dari pembelajaran nantinya. Iya. Oke, saya ini mau nanti akan memberikan tema tentang bab 3 ya Pak ya di Iya. ini saya di materi saya di pembelajaran kelas 11 pendidikan agama Islam itu tentang melaksanakan pengurusan jenazah Pak. Bab 3 melaksanakan pengurusan jenazah. Tujuannya lebih kepada peserta didik itu mampu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Jadi memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan, tapi saya lebih konsen kepada memandikan, mengafani dan menyolatkan dulu Pak. Untuk untuk menguburkan dan bertakziah mungkin secara global saja nantinya. Kemudian peserta didik juga saya harapkan mampu menghafal prosesinya Pak. Prosesi 3M itu yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan. Kemudian juga peserta didik mampu menjelaskan bagaimana sih tata caranya bertakziah mereka itu. Itu tujuan secara global saya. Oh, baik, tujuannya sudah ya. Selanjutnya kita beralih di sini, kira-kira nanti ketika observasi itu atau ketika pembelajaran di kelas, fokus Ibu atau area pengembangan yang Ibu capai dari siswa itu apa? Di sini Pak, saya berharap sebentar, saya supaya ini Pak ya. Oke. Fokus pengembangan ini saya lebih kepada area pemahaman Pak. Jadi pemahaman peserta didik itu bisa dia memilah dengan antara yang mana kewajiban dan yang mana yang sekedarnya dalam prosesi penyelenggaraan jenazah ini. Jadi nanti anak-anak itu dapat pengembangan materi lebih. Itu konsep untuk area pengembangan yang akan dicapai saya. Jadi selain mereka memahami, mengerti, menjelaskan dan mereka bisa beranalisis, itu yang paling penting. Bagaimana cara mereka menganalisis apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus kerjakan pada saat mereka menerima kenyataan ini gitu. Prosesi penyelenggaraan ini pada saat itu mereka dalam kondisi seperti itu, analisis mereka berjalan. Oh iya. Gitu Pak. Berarti itu sudah merupakan area ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke mungkin nanti strategi apa kira-kira yang Ibu sudah persiapkan ketika observasi nanti? Strategi lebih kepada ini Pak, saya buat seperti kerja kelompok gitu. Saya bagi per kelompok mereka, kemudian mereka melihat PPT, itu strategi saya. PPT itu untuk mereka lihat, mereka pahami dulu materi-materinya, mereka hafal, kemudian kita bagi kelompok. Setelah itu baru nanti mempraktikkan secara kelompok. Jadi nanti bergantian, kelompok A misalnya maju ke depan untuk mempraktikkan memandikan misalnya. Habis itu yang kelompok B untuk memperagakan menghafani.
Nanti kelompok yang C mempraktekkan bagaimana tata cara sholat jenazah. Jadi nanti lebih kepada model kelompok Pak dalam proses ini. Kira-kira ada tambahan lagi Bu untuk mengenai strategi, mungkin ada pendukung-pendukung lain misal seperti atau ada alat yang digunakan, kira-kira nggak ada? Lebih ke proyektor, kemudian alat-alat praktek tadi Pak, ya mungkin penambahannya nanti pada saat kita praktek itu terlihat ada PPT. Sebelum saya kasih ini masuk ke dalam praktek, saya PPT dulu, kasih materi dulu mereka. Kasih saya kasih dulu bahan-bahannya, seperti niat yang harus mereka hafal, kemudian apa saja yang peralatan yang mereka harus bawa. Setelah itu baru saya masuk ke prakteknya Pak. Ya baik, mungkin cukup itu saja Bu ya. Iya. Dari di sini kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, di mana nanti mudah-mudahan di kegiatan observasi kelasnya nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Sasa mengenai kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.